para bapak sadayana, untuk malam ini mungkin ya syukur-syukur setengah 10 beres ya, maksimal biasalah jam 10 maksimal. Syukur-syukur setengah 10 beres. Pribados tepu juara kudu ugah. Setengah tiluna ke Jakarta. Keur kamari malam Jumat abdi ka dieu dikana paurna teu aya teu urutkeun. Kita budak dalapan teh abdi dia sampai setengah dalapan teh. Aduh hujan deh. Nah, memang hujan sih, hujan. Nah, rasanya hujan mau datang ya. Antasane setengah jam kabeh teh. Ini kurang kawitarnya, iyalah. Bilang syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa li badriki rabbi ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim والذين القربين وجميع الصحابة وجميع الأولياء المسيرين وجميع المقدسين المسيرين ونقل سلطان الناسين وإنك القدر سيئا القدر وجميع سيئا مسلم الكفر وجميع سيئا مكرم بنتن وجميع سيئا مقيم وجميع سيئا نوابي البنتاني وزيد سجابي ونفعنا به بدرين والفتح العربي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى جميع المسلمين Masyaallah murabbi bismillah qabla qabla wajib. Wassallallahu alaihi wa sallam wa jadatina syahina ya majlisina. Wa nafsutan ila jadi kinabah. Kita parsade yang berjalin jadi aludin. Kayak di Mariuk. Qabla qaidan. Lahu al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Nusonila urang sadaya menghadiri dia, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan panjang yuswa, senantiasa ibadah ka Gusti Allah, dipasihan kesehatan, dipasihan keselamatan, dipasihan keamanan, kesejahteraan. Oke, anu itu damang sing gara-gara disehatkan, disembuhkan, anu usaha sing diberikan milik kerja pina. Oke, keluarga orang sadaya, orang kali orang sing didatengkeun, orang kali anu saleh-saleh, semoga jelas otakna baik akhlakna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u, adapun yang kesembilan dari syarat sahnya salat, itu ayat taqidah, harus meyakinkan orang yang sholat, anna sholatal mafrudota, bahwa sesungguhnya sholat yang difardukan, allati yusolliha, yang dimana orang yang sholat tersebut, sholat fardu tersebut itu fardun, harus fardu pun fardu, itu fardu. Yusabu, yang mana diganjar, sapa fa'iluhu, orang yang mengerjakan fardu,
imtisalan karena miturut perintah Gusti Allah, wa yu'aqabu dan disiksa sapa tarikuhu orang yang meninggalkan keparduan. Faman maka barang siapa i'taqadaha yang meyakinkan orang tersebut hak terhadap salat yang dipardukan, meyakinkan apa? Sunnatan ing meyakinkan kesunahan. Au qala atau sepi naon qalbuhu hatinya orang yang sholat anil akidata ini dari dua keyakinan, dua akidah. Ail fardiyati tegasnya akidah atau keyakinan keparduan, wa sunniyati dan kesunahan. Au tasyakkaka atau ragu-ragu orang yang sholat fil fardiyati di dalam keparduan sholat. Ai tegasna fi kaunitil kasolati di dalam adanya sholat tersebut itu fardon, hukumnya fardu. Lam tasihha maka tidak sah naon sholatuhu sholatnya si wong fil jami'i pada semuanya yang ini disebutkan. Walau kana meskipun ada orang yang sholat itu amian, orang yang bodoh, orang awam. Wahwa adapun orang ami itu man orang lam yumaris yang tidak menekuni al ilma suatu ilmu. Walau meskipun ada orang tersebut bainal ulama'i ada di kalangan atau ada di hidup di kalangan para ulama. Li anna hada karena sesungguhnya akidah ini syarat ini iku syartu menjadikan syarat li sihhatil ibadati untuk kesahannya ibadah fi haqqil ami di dalam haknya orang yang awam wa ghairihi dan selain orang yang awam. Yang kesembilan dari syarat sahnya sholat adalah orang yang sholat harus meyakinkan ya, bahwa sholat fardu tersebut itu fardu ya. Jadi jangan diyakinkan sunnah, jadi harus diyakinkan fardu. Di mana yang namanya fardu itu kan kalau dikerjakan, orang yang mengerjakan kefarduan maka akan dikasih pahala. Kalau orang yang meninggalkan kefarduan maka akan disiksa gitu kan. Maka barang siapa yang meyakinkan orang yang meyakinkan sholat fardu tersebut diyakinkan sunnah, atau hatinya sepi dari dua akidah, dari dua maksudnya kosong lah, itu sholat fardu atau sunnah sepi. Atau orang tersebut ragu-ragu di dalam kepaduan, ya, paduan sholat, itu kuring teh melaksanakan sholat, naon itu ya lohor lain itu bisa begitulah. Maka lam tasihu sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Benar itu Pak? Jadi tepat. Ya. Jadi memang pada intinya di sini sholat yang kita kerjakan apabila itu sholat fardu harus benar-benar diyakinkan fardu. Jadi jangan sampai kita mengerjakan sholat tong sampai kosnya kan biasanya kan jalan terbiasa sholat sunnah qobliyah mah kan itu qobliyah pas tengah-tengah teh ingat beren ieu teh kuring teh keur qobliyah atau lohor itu ya tadi mesti kos gitu maksudna ieu mah biasana lah moal batur lah kuring ieu mah umpama lah gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Terus juga geus lah nu teu nyaho penting mah asal sholat we tah ulah sampai gitu. Jadi orang teh kudu yakin bahwa ia teh sedang sholat lohor atau sholat pokoknya sholat fardu lah seperti itu. Jadi jangan diyakinkan ini sholat sunnah. Terus meskipun orang tersebut orang yang awam, maksudnya orang yang tidak menekuni, orang yang tidak belajar ilmu, tetap. Meskipun juga orang tersebut hidup di kalangan para ulama, karena keyakinan ini merupakan satu syarat bagi kesahannya ibadah, baik bagi orang yang awam maupun orang yang alim berarti ya selain awam. Itu yang ke-9. Intinya kudu yakin lah. Al-asyiru adapun yang ke-10 iku alla ya'taqida ulah ngayakinkeun si jalma ruknan kana hiji rukun min arkaniha tina pirang-pirang rukunna salat ai as-salatit tis'ata asyara tegasna salat tegasna rukun-rukun salat anu 18 al-atiyati anu bakal dijelaskeun di hareup oke.
ulah ngayakinkeun naon sunnatan ing sunnah. Tah ieu jadi ulah ngayakinkeun rukun salat eta sunnah ulahnya. Faman maka ari sawe jalmana ittaqoda anu ngayakinkeun si jalma hak kana pirang-pirang rukun furudon eta ngayakinkeun pirang-pirang fardu au qala atawa sepi naon qalbuhu hatena si jalma anil aqidah taini tina aqidah loro aqidah dua aqidah au tasyakkaka atawa ragu-ragu si jalma fil fardiyati dina kefarduan ai fi kaunil arkani tegasna dina ayana pirang-pirang rukun eta furudon fardu au itaqoda atawa ngayakinkeun si jalma sunnatan ing sunnah min sunani sholati tina pirang-pirang sunahna salat ngayakinkeun naon fardon ing fardu jadi sunnah diyakinkeun fardu sohat maka sah naon salatuhu salatna si jalma fi suril arbaati dina gambaran anu opat 8 1 2 3 4 ieu khilafan berbeda pendapat li imamil haramaini saking imam haramain fi suratil akhirati dina gambar atau percontohan anu terakhir. Oke, jelasin lah. Yang ke-10 dari syarat sahnya salat adalah orang yang salat tidak boleh meyakinkan bahwa rukun-rukun salat itu adalah sunnah. Jadi misalnya Fatihah itu gampang enggak Fatihah lah. Misalnya Fatihah itu kan rukun salat, ulah diyakinkan sunnah. Karena kalau diyakinkan sunnah dikhawatirkan itu dibaca. Kan sunnah mah ditinggalkan kan teguran nama. Jadi jangan sampai rukun-rukun salat diyakinkan sunnah. Barang siapa orang yang meyakinkan rukun-rukun salat yang diyakini fardu wajib, diyakini fardu wajib. Atau hatinya sepi dari dua akidah, tadi itu dua baik fardu atau sunnah, atau orang tersebut ragu-ragu bahwa ya teh Fatihah teh wajib fardu atau sunnahnya atau ragu-ragu. Nah, atau orang tersebut meyakinkan bahwa sunnah itu adalah fardu. Tong dibalik ya Maya. Pan baca suratnya kan sunnah, tapi diyakini fardu. Maka sah salatnya. Jadi yang pertama tadi fardu, diyakini fardu, sepi hatinya, terus ragu-ragu. Yang keempat sunnah diyakini fardu. Itu semua dihukumi sah salatnya. Berbeda pendapat dengan Imam Haramain. Kalau Imam Haramain mah khusus untuk yang terakhir. Pokoknya kalau sunnahnya salat diyakini fardu itu adalah sah. Jadi khusus Imam Haramain yang ini doang, yang ini saja nih. Jadi enggak yang ini. Wakada dan begitu pula lau iktaqoda lamun ngayakinkeun si jalma inna ba'da af'ali sholati sesungguhnya sebagian dari pekerjaannya sholat itu fardu wa inna ba'daha dan sesungguhnya sebagian pekerjaannya sholat iku sunatun sunnah patasihu maka sah apa sholat malam yaksid selagi henteu menyengaja tidak menyengaja seseorang bifardin muayyinin terhadap fardu yang ditentukan naflan menyengaja sunnah tidak menyengaja sunnah. Saya kalau misalnya orang tersebut ada orang nih meyakinkan bahwa sebagian pekerjaan sholat itu fardu wajib, sebagiannya lagi sunnah, maka hukumnya sah. Selagi orang tersebut tidak sengaja untuk meyakinkan bahwasanya kefarduan yang ditentukan itu adalah hukumnya sunnah. Bi khilafi ma berbeda dengan permasalahan idza taqoda tatkala ngayakinkeun si jalma anna jami'a af'aliha sesungguhnya semua pekerjaan salat iku sunatun sunnah. Fala tasihu maka henteu sah apa salat mutlakon halna mutlak jaziman tur pasti. Nah, ini beda ya. Jadi kalau misalnya orang tuh udahlah semua pekerjaan salat itu sunnah, ya enggak sah. Mutlak enggak sah itu. Wa dzalika kenapa enggak sah? Iku li annal fardhu karena sungguhnya fardu war rukna dan rukun wal wajib dan wajib iku madluluha dituduhaken semuanya maksudnya
pengertian fardu rukun dan wajib iku wahidun satu. Jadi fardu rukun wajib teh ya satu pengertian. Qala Ibnu Hajar lau qasoda lamun sejak sapa wong menyengaja seseorang ar-rukna kana hiji rukun bisa kalawan syarat. Kalau orang misalnya menyengaja maksudnya kieu ya, nyangka rukun teh syarat gitu. Nyangka rukun teh syarat. Terus au aksuhu itu. Aksuhunya. Atau sebaliknya syarat teh rukun lam yadurru maka itu jadi bahaya eta qasoda. Jadi lamun misalnya ayo lanjutin lah. Walau min ghairi amin sanajan jalma eta teh min ghairi min tina salain jalma anu awam. Artinya orang alim lah itu bahasanya. Listirokihim karena bersukutuna atau nya bersukutuna orang nu awam jeung anu nun teu awam fi luzumil ityani dina ketetapan ngadatangkeun bihi kana syarat jeung rukun. Nah, itu maksudnya. Jadi sama kieu ya. Ada orang yang menyengaja meyakinkan ternyata maca Fatihah teh syaratna salat. Ternyata maca naon? Bersuci teh rukunna salat, dibalik. Tetap tidak jadi bahaya karena yang namanya syarat dan rukun itu pasti akan dikerjakan oleh seseorang. Itu betul seperti itu. Lam ya dulu. Misalnya ada yang kebalik lah gitu. Kan ngambilna jalma kan belajar mah kan aya wae menurut dibalik lah gitu. Karena memang ya ini lisirofihim filujumitan karena memang mau itu syarat rukun itu pasti luzumil ityan. Pasti orang tersebut akan berusaha untuk melakukan syarat atau rukun itu bahasa. Wali anna niyata lan karena satuhune niat sesungguhnya niat fi sholati di dalam salat iku niat dibangun atau ditegakkan dilaksanakan ibtidaan permulaannya ala yakinin ing atase keyakinan. Karena memang yang namanya niat itu di dalam salat sebagai permulaan itu harus ditunjukkan atau dilakukan dengan keyakinan. Wali annahu karena satuhune naon itu ya? Kelakuan wae lah. Puna ka mana, Pak? Boleh terang, Pak? Ulin. Niat di dalam sholat di bangun dia karena permulaan terhadap keyakinan. Eta laisan teu aya fil fardi dina kaparduan. Eta aksara leuwih loba min annahu tina sanyana ya eta kamus dari mana? Tina sanyana jalma eta ada ngadatangkeun si jalma sunatan kana sunnah bi'tiqadil fardhi kalawan ngayakinkeun kaparduan. Jadi gambarna kieu wae lah. Ya. Menurut pengertian abdi mah. Jadi yang namanya rukun-rukun salat kan di kitab ieu mah ada 19. Di kitab Safina sebenarnya 17 asalnya. Itu yang paling banyak rukun atau sunnah? Rukun atau sunnah? Sunnah, mangulkur sunnah. Sunnah hayat oge sampai 40 genep itu seberapa? Hayat teh. Encan paling banyak itu. Gitu. Jadi karena memang tidak ada dalam Quran itu keparduan lebih banyak daripada menetapkan kesunahan. Jadi maksudnya memang kesunahan itu lebih banyak daripada yang fardu. Maka dari itu kita harus yakin dari awal diniati bahwasanya sholat ini adalah sholat fardu atau bahasanya kudu yakin lah nu fardu teh bener-bener fardu. Ini kan lagi bahas tidak boleh meyakini fardu itu sunnah, lagi bahas kadinya itu bahasa nama. Memang kesunahan itu banyak, paling banyak kesunahan.
Walau alima lan lamun ngerti, lamun nyaho si jalma anna sholata sesungguhnya sholat itu af'alun berbagai pekerjaan wa aqwalun dan berbagai ucapan muftatahatun yang dibuka bitakbiri dengan takbiratul ihram muhtatamatun yang diakhiri bitaslimi dengan salam. Ijmalan secara global keseluruhan. Jaza maka boleh lahu bagi si orang yang sholat naon fi'luha mengerjakan sholat. Fayastahdiru maka menghadirkan orang tersebut hina idin dina waktu nya keur sholat eta. Fin niati ing dalam niat al istihdoro ing ngadiraken al urfiyah anu bangsa adat. Jadi misalnya ada orang yang sholat, dia tuh ngertinya gini aja lah, bahwa sholat itu pokoknya pekerjaan-pekerjaan, ucapan-ucapan yang dimulai dari takbir sampai salam, apalagi rukun. Jadi itu apal mana rukun, mana sunnah, pokoknya mah saya mah sholat weh. Bacaan anu diajarkan oleh guru tuh begitulah. Ihram, jaga iftitah, udah saya mah pokoknya mengerjakan itulah. Dari awal takbir sampai salam secara global, maka dia boleh mengerjakan sholat itu ya. Dengan menghadirkan niat yang bangsa uruf. Jadi niat nu bangsa uruf teh bahasana geus sebelum orang melaksanakan sholat mah ingat ya Gusti. Nah gitu bahasana lah. Qalahu parantos ngadawuh kana ieu maqalah saha al-Wanai Imam Wanai. Al-hadiyah asaro adapun yang ke-11 dari syarat sahnya salat ijtinabu mubtilati sholati menjauhi perkara yang membatalkan salat al-atiyati yang bakal dijelaskan di depan. Fi jami'i sholatihi di dalam semua salatnya si wong campuran ya wong ya. Falau lam ya'lam maka lamun teu nyaho si jalma bitil kal mubtilati kelawan mengkoron perkara kang batalkan salat. Misalnya jalmin terang perkara nu batalkan salat illa ba'da firaghi melainkan setelah selesai mengerjakan salat mina salati saking salat setelah selesainya jalma mina salati dari mengerjakan salat wajabat maka wajib alaihi terhadap si orang yang salat itu naon al-i'adatu mengulangi salat. Jadi syarat sah salat yang ke-10 harus menjauhi perkara yang membatalkan salat, menjauhi nih. Jadi kalau seumpama ada orang yang salat, dia tidak tahu perkara yang batalkan salat. Misalnya teh kan biasa mau alapasan apal urangnya. Alapasan apal. Bari salat teh bari ngomong tongkos kitu atau makan lah. Setelah selesai salat ada yang mengingatkan bahwa tadi salat tuh batal begitu tuh, maka harus mengulang salat. Itu maksudnya gitu lah. Gampang nama gitu aja. Naam mohon lau mata lamun isdad si jalma lamun mati qabla ilmihi sebelum si orang itu mengetahui tentang perkara yang batal bitilka tentang perkara yang batalkan salat fal marju'u maka adapun yang diharapkan min fadlillahi dari anugerahnya Allah eta adamu mu'akhadatihi tidak adanya hukuman bagi orang tersebut bihi karena tidak mengerti fil akhirati di akhirat ma'awadihi serta janjinya Allah Ta'ala birafil khata dengan menghilangkan kesalahan wa nisyani dan lupa an hadil ummati saking ikilah umat. Jadi kalau misalnya orang itu yang tadi sholat tuh makan misalnya nih makan kan batal misalnya sholatnya kalau kaburu mati misalnya paeh lah iya kebijaan sholat teh batal gitulah kaburu paeh. Maka yang diharapkan ya mudah-mudahan orang tersebut tidak dihukum oleh Allah karena sholatnya salah gitulah ya. Kenapa sih? Karena janji Allah akan menghilangkan, maksudnya kalau orang yang tidak tahu ataupun lupa itu dianggapnya sah gitu ya lah. Itu nama gitu. Asaniya saru adapun yang ke-12 dari syarat sahnya salat ma'rifatu kaifiyatiha mengetahui tata caranya salat bi an ya'rifa kelawan yang taweruh atau mengetahui seseorang akmalaha terhadap pekerjaan salat
aqwalan baik yang diucap, wa af'alan dan yang dikerjakan. Wa tartibaha dan urut-urutannya salat. Runtutannya salat. Sama seperti perkara yakti yang akan dijelaskan di depan. Fa maknal kaifiyatu, maka adapun arti tata cara, hiya itu as-sifatul hasilatu, sifat yang hasil min tarkibil arkani, dari menyusunkan pira-pira rukun. Jadi syarat salat yang ke-12 yang terakhir kan ada 12, harus mengetahui tata caranya salat. Minimal tahu pekerjaan-pekerjaan salat, mana yang diucapkan dan mana yang dikerjakan, dan mengetahui runtutannya salat dari mulai takbiratul ihram sampai salam gitu ya. Adapun yang namanya tata cara, maksudnya caranya tadi itu sifat yang hasil dari meruntutkan rukun. Kan dari awal kan takbiratul ihramnya berdiri, apal kituna lah itu bahasa. Summa inna hadhihi syuruta, kemudian sesungguhnya syarat-syarat ini al-isnai asyara yang 12, wa furudul ghusri, dan sesungguhnya fardu-fardu mandi, wa furudul wudu'i, dan sesungguhnya fardu-fardu wudu, wa mubtilatihi, dan yang membatalkan wudu, iku fi hadal jadwali, ada di jadwal ini yang di bawah. Liyashula, supaya menggampangkan, alal tadi bagi orang yang pertama kali belajar, naon hibduha, menghafalkan ya ini yang tadi disebutkan. Jadi yang di bawah adalah ini merupakan naon yang dipelajari waktu awal. Di pertama syarat-syaratnya salat yang 12. Ini kan sudah dibahas pertama ya, suci dari badan, pakaian, ya, tempat sholat, ya, ya, dari berbagai najis. Ya. Jadi pakaian, naun, kabeh lah, dan apa-apa yang bertemu, yang bersentuhan dengan tadi baik badan, pakaian atau itu. Yang kedua, suci anggota badan dari 2 hadas. Yang ketiga, masuk waktu. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap ain kiblat. Kemarin kita jelaskan ya, ain kiblat. Keenam, orang yang sholat harus beragama Islam. Lain Islam KTP, lain ya? Islam. Terus yang ketujuh, orang yang sholat harus berakal. Batasannya sudah disebutkan kemarin. Kedelapan, orang yang sholat harus suci dari haid dan nifas. Kesembilan, harus yakin sholat yang dikerjakan itu adalah sholat fardu. Yang ke-10, tidak adanya keyakinan satu rukun itu, ya pokoknya yang rukun diyakini sunnah, nggak boleh. Yang ke-11, menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Yang ke-12, mengetahui tata cara sholat. Nah, ini membacakan sakit lah. Rukun-rukun wudu 6. Pertama, niat di dalam hati. Kedua, ingisolul wajhi, membasuh wajah. Yang ketiga, ingisol yadaini, membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Yang keempat, inmisahu aqali ra'si, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, urut-urut dari keempat anggota. Membasuh kelima rek iraha we. Terus rukun mandi ada 2. Yang pertama niat, ya, di dalam hati. Niatnya bareng ketika pertama kali air menempel di anggota tubuh lah, mana wae binang. Yang kedua, meratakan badan dengan air. Rukun mandinya. Terus perkara yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Yang kedua, memegang jalan depan jalan belakang dengan dalamnya telapak tangan atau dalamnya jari-jari. Yang ketiga, bersentuhan 2 kulit laki-laki dan perempuan, yang beda 2 nyanya, gitu. Yang besar 2 nyanya, itu aja. Biar cepat lah. Yang keempat, hilang kepintaran, hilang pintar, kecuali orang yang duduk, yang bolongan duburnya tetap ya di bumi. Gitu. Ini yang jadi jadwal untuk mempermudah menghafal. Terus wa amma arkanus sholati, ari pirang-pirang
rukuna salat eta patis ata asyara ada 19. Bijak lit tumakninati dengan menjadikan tumakninah ruknan satu rukun mustaqilan yang menyendiri. Wa bi addis sujudaini dan dengan menghitung dua sujud ruknaini ing dua rukun. Jadi dipecah ari di sapinah mah 17 ima dipecah. Saya 18. Al awalu adapun kahiji eta niatun niat bil qalbi di hate ijma'an sepakat para ulama nya. Wa yundabu jeung disunahkeun naon anutku mengucap bil manwi kelawan perkara yang diniatkan kubaila takbiri sebelum takbiratul ihram. Liyu awina supaya bareng naon al lisanu lisan lidah al qalba terhadap hati. Wa khurujan dan berbeda pendapat min khilafiman dari perbedaannya ulama aujabahu yang mewajibkan ieu tah mengucapkeun teh. Nah, jadi aya ulama nu ngucapkeun teh wajib beda. Fayuhdiru maka ngahadirkeun si jalma fi qalbihi dina hatina si jalma anu salat fi ala salati kana pagawean salat. Ai qasoda tegasna menyengaja si jalma dalika kana eta salat pagawean salat. Wa yu'abbaru jeung ditentukeun di bilang-bilang Pak, ditentukan anhu guna kemana sih? Anhu kana pagawean salat bi usoliyin kulapat usolli au uaddi atawa kulapat uaddi. Ai fayaksidu tegasna fayaksidu maka neja si jalma iko asolati kana nibaakan salat atau rek salat gitulah. Falayakmi maka tercukup naon ihdoruha ngahadirkeun salat fidah ni dina hate ma'al goblati serta poho an qos diikoin tina ngahaja nubibakan salat laha kana salat. Jadi dijelasin lah ya. Rukun-rukun salat kan ada 19. Jadi kalau di sapinah mah kan 17. 17 itu yang sujud dihitung, yang sujud 2 dihitung 1. Di dia mah anu sujud 2 teh dihitung hiji-hiji lah. Hitung satu. Sudah ngerti enggak, Pak? Sudah ngerti enggak sudah? Ngerti ya? Oh, biasa. Pak itu mah enggak ada ya. Itu mah yang mana? Yang di Indonesia. Yang itu biasa Sunda mah suai Sunda. Oh ya setik. Requesta tong Sunda tuh ya. Tapi tak hadir Pak Ian ya. Tapi Pak Joko tak hadir. Pak Joko serius. Nanti jelasinnya jangan Sunda sana. Joko. Yang nggak hadir Pak Joko. Joko daerah. Saya kan jangan Sunda ya, kalau Sunda saya mau nggak apa-apa. Yang Indonesia besar Pak Joko. Rukun sholat yang pertama adalah niat di dalam hati. Jadi rukun sholat kan terbagi 3. Yang pertama rukun qalbiyah, tak iya rukun yang bahasa hati berarti niat. Kan ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Rukun qauliyah mah yang diucap, rukun fi'liyah mah yang dikerjakan. Nah, ini yang rukun yang bahasa hati ya satu niat. Bahkan disunahkan mengucapkan sesuatu yang diniati sebelum takbiratul ihram. Kenapa disunahkan? Supaya lisannya itu bareng gitulah itu bahasanya. Supaya bareng, supaya benang ke hati gitulah. Nah, tapi berbeda ada ulama yang mewajibkan untuk mengucapkan niat. Ada, tapi kan kita mah hukumnya sunnah. Yang penting pas Allah nah di hatinya tuh. Kayak dia ayat, jadi handap menjelaskan. Maka orang yang sholat itu harus menghadirkan pekerjaan sholat. Gambarannya seperti apa? Pertama yang harus dihadirkan adalah usolli, artinya pekerjaan sholat. Jadi iya tak. Fayaksidu iko asolati orang yang sholat harus menyengaja untuk nibaakan sholat, bahwa ingin mengerjakan sholat itu. Tidak cukup menghadirkan sholat di hati, ya, menghadirkan niat di hati, tapi bahasana hatena poho. Jadi ketika takbiratul ihram kita harus benar-benar ingat gitu. Jadi sebenarnya dia jelaskan sekaligus
harus minimal usolli fardo duhri, nah minimal 3. Allahu akbar minimal segitu. Adapun rakaataini mustaqbil qiblati itu nama sunnah. Singkat mah itulah. Wa yudiru jeung ngahadirkeun si jalma fihi dina hate ayil qalbi fardiyatiha kana keparduan salat. Aima tegasna perkara parrodohu anu ngapardukeun hu kana eta perkara sa Allah Gusti Allah. Alaihi kana eta si jalmanya. Wa yu'abbaru jeung dihitung anhu dina pekerjaan salat bi fardin ku lafaz fardu. Ingkanat lamun aya naon as-sholatu salat eta fardon salat fardu. Walau sanajan aya eta salat eta kifayatan salat fardu kifayah. Salat jenazah artinya. Amu adatan atawa salat anu diulang. Nadron karena ningali li asliha karena asalna salat. Aw nadron atawa aya eta salat eta nadar. Wa takfi jeung cukup pihi dina salat nadar naon niyatun nadri niat nadar. Wa yuhdiru jeung ngahadirkeun si jalma pihi dina hate ai fil qalbi ta'yinaha kana nentukeun aran salat ai isma salati aran salat min kauniha dina ayana eta salat da tak waktin anu ngabogaan waktu aw sababin atau anu ngabogaan pirang-pirang sebab. Fala takfi maka teu cukup naon niatu salatil waqti niat salat waktu li sumuliha maring mencakupe eta niat salat waktu faitatan tapotan tertinggal. Faidatan anu katinggal, maksudnya ini jadi naon? Oh, faidatan ing salat kang tertinggal. Maksudnya ini jadi maf'ulnya banyak. Wa yu'abaru jeung ditentukeun anhu dina ay ta'yin penentuan salat biduhri ku lapat duhur, ay bil asri atau ku lapat asar, awil maghribi atau ku lapat maghrib, awil isya'i atau ku lapat isya, awil subuh atau ku lapat subuh, aw bil qalbiyati atau ku lapat qabliyah. Awil ba'diyati atau kulapat ba'diyah. Aw bi idul fitri atau kulapat idul fitri, aw idul adha atau kulapat idul adha, aw kusufi syamsi atau kulapat kusufi syamsi, aw kusufil qamari atau kulapat kusufil qamar. Ini jelasin lagi dia nya ceritanya. Jadi pertama itu kan yang harus disebutkan usollinya, usolli. Jadi tidak boleh ketika kita mengucapkan apa tuh takbiratul ihram hatinya lupa, nggak boleh. Harus hatinya harus hadir tentang keparduan sholat. Dan juga dihitung dari pekerjaan sholat. Pertama kan usolli, kedua adalah fardu. Kalau memang sholat itu fardu, baik fardu kifayah atau sholat yang diulang atau sholat itu sholat nadar. Terus hatinya harus hadir. Juga tentang ketentuan menentukan nama sholat. Kalau memang sholat tersebut adalah sholat yang punya waktu. Dan sholat duhur asar maghrib kan jelasnya. Qobliyah ba'diyah jelas. Kita punya waktu lah. Aw sababin atau sholat yang punya sebab seperti gerhana misalnya, istisqa lah. Maka tidak cukup niat sholat untuk mencakup semuanya yang tertinggal. Misalnya usolli namanya banyak, sholatin kabeh lah, gitu kan? Itu bisa dirangkum gitulah, itu bisa. Jadi emang harus satu-satu gitu. Misalnya orang yang murtad baru 2 hari lah, kan ketinggalan 10 sholatnya bahasanya. Wajib kan cuma 10 sholat, jadi tuh orang usolli misalnya teh fardo maghribi terus kabar ya misalnya kita menang. Terus yang ketiga yang ditentukan itu adalah dari dari pekerjaan sholat adalah ta'yin, menentukan nama sholatnya.
baik zuhur, asar, maghrib, isya, pokoknya nama sholatnya hari Idul Fitri, hari Qobliyah, Ba'diyah, Usufi Syamsi, Usufil Qamar ya. Jadi tadi intinya mah ketika takbiratul ihram yang harus ada di hati itu usolli, kita kan mau sholat ya. Terus fardo kan keperduan. Ya kalau sunnah ya sunnah. Terus nama sholatnya ya. Sholli fardo duhri eta minimal sakit tuh lah. Syukur asup kabeh. Wata ini usap lagi baca syukur. Ai eta mah kita latihan lapas kenal bahasa Arab gitu. Eta gitu nah bahasa urang. Yang pernah usolli fardhu habis sholat fardu zuhur gitu. Pas dilatih tapi itu artinya pengertian di takmin nama bahasa urang, talafat juga sama bahasa Arab. Di HP takbir kan sholli fardhu riyad Allah eta dibilang akhirnya niat bahasa masing-masing tahyin gitu. Karena mau hanya sholli fardhu riyad Allah atena kosong dalam tasih sholat itu. Iya kita beli itu yang jelimet gitu, jeruk. Kalau pinter mah 6 orang Imam Nawawi Al-Baghdadi, ada orang Mesir Al, seorang pinter mah sebenarnya. Ya, tafsir aliran doa aku begini ya. Tiba-tiba bisa sekian derajat ini ya. Tiba-tiba sekian derajat. Ayat kacamata kan saya kelas kayaknya kan. Sampai ada jadi naik kelas sampai sekarang. Tidak ada dan itu. Yang setnya. Oh, ini Banten. Ini boleh sampai Tapi sahabat Abdullah Pak. Jadi ieu teh pan diajarkeun ya. Artinya kan usul itu kan abdi bade salat. Pada keparduan zuhur nami duhurna. Memang saena eta urang di hate angge bahasa urang. Di hate ini di hate. Nya di hate nah kitu maksudna diucapkeun. Tapi minimal walaupun di hate asal aya usolli fardhu udah cukup teh. Keur penjelasan udah begitu. Lamun misalnya untuk etanya ku bahasa urang lah. Jadi dua ieu. Karena ditala suci teh ada hese. Urang nu sholat fardhu di hate nama niat adu sholat teh rada hese ngemadukeun antar tarapan sareng di hate urang teh lamun dilatih di leutik. Dilatih bener. Lobana kan sok ngeraskeun niat teh padahal supaya atena teh kabawa gitu eta dinya kan kitu. Lamun di kota teh meunang kan ngelimpat mencarekan. Oh, soalnya teh mah mendengar tuh Allah kok beras-beras teuing sih. Bener. Tapi begitu. Tapi ki aya di payun aya pas takbiratul ihram. Wala yakfi jeung teu cukup naon sunnatud duhri sunah duhur maslan umpamana pakot titik misalnya teh usolli sunnatud duhri teu cukup kunaon teu cukup li anna laha karena pikeun sunah duhur eta qobliyatun aya nya qobliyatun nya aya qobliyah jeung ba'diyah kunaon teu cukup para aya qobliyah ba'diyah duhur mah jadi kudu ditentukeun usolli sunnatud duhri qobliyatan atau sunnatud duhri ba'diyatan gitu. Bi khilafi sunah subuh berbeda dengan sunah subuh wal asr jeung sunah asar. Tak ieu mah teu naon. Usolli sunnatal asri cukup. Karena naon? Karena teu aya falaisa lahuma sunnatun ba'diyatun.
karena salat subuh jeung salat asar teu aya salat sunnah ba'diyah. Jadi boleh usolli sunnatal asri, salat ini boleh. Tulis sunnatal subhi boleh. Wala sunnatul idi faqat jeung teu meunang salat sunah id faqat. Usolli sunnatal id rakaat ini tentunya teu meunang. Karena naon? Karena aya Idul Fitri, Idul Adha gitu. Itu menang salat Id nawahi. Jadi harus ditentukan ieu teh salat sunah Idul Fitri apa Idul Adha, harus ditentukan. Wala jam teu meunang sunnatul kusufi, salat kusuf. Pos kamari kan gerhana bulan. Misalnya teh urang usolli sunnatal kusufi. Teu meunang sebenarnya mah. Tapi abdi kapungkur teh pernah maca, Pak. Kusuf mah gerhana matahari. Nya matahari kusuf, lamun kusuf bulan. Tapi di dia mah keukeuh di dia mah. Kudu talapat wae. Dia mah kudu lapat wae di dia mah. Usolli sunnatal kusufil Samsi. Jadi usolli sunnatal kusufi syamsi, usolli sunnatal khusufil qamari. Ai kaf mah matahari, ai kha mah bulan. Fakot. Awil husufi atawa sunnah husuf fakot. Li adami ta'yini karena teu ayana nentukeun. Wali anna kulan jeung karena sanyana masing-masing dina salat gerhana teh minal husufi dina gerhana matahari wal husufi jeung gerhana bulan eta qad yustakmalu terkadang dipake likulin pikeun hiji minasyamsi dina gerhana srengenge wal qamari jeung gerhana bulan. Jadi bahasana lamun misalnya cukup kusuf pada gerhana teh da aya dua gitu. Jadi teu meunang mah kitu. Yang kita malah masih samar lah, masih samar. Faida hadaratnya. Faida hadarat maka lamun hadir. Naon hadis salah satu perkara yang tiga ini usolli fardhu duhri itu waelahnya. Kata tadi usollinya usolli fardhu ya. Duhri nah, gitulah ya. Fi qalbihi dina hatina si jalma nu salat qala maka ngomong si jalma Allahu akbar ing Allahu akbar. Ghairu ghafilin lain jalma anu poho an hatina tilu hadis salah satu tina lapan anu tilu ieu jadi teu menang poho. Wa yazidu jeung nambahi si jalma anu salat fi ta'yini dina nentukeun. Nah, ditambahkeun ya, teu tilu wae ditambahkeun. Pan tadi mah minimal tilunya salat sorangan. Tah yen ditambahkeun lamun salatna berjamaah ya. Istihdara makmuman kudu ngahadirkeun lapat makmuman. Au muktaman atau lapat muktaman. Au iktidaan atau lapat iktidaan. Au iktimaman atau lapat iktimaman. Au jamaatan atau lapat jamaatan. Jadi misalnya kita berarti makmuman lillahi ta'ala. Kita berarti muktaman lillahi ta'ala. Kita berarti iktidaan lillahi ta'ala. Iktimaman lillahi ta'ala. Jamaatan lillahi ta'ala. Jadi boleh. Ingkana lamun aya saha an-nawi orang yang meniat itu jamaatan salatnya berjamaah mal imami serta si imam li annal mutaba'ata karena sesungguhnya orang yang mengikuti itu amalun satu orang yang ikut makmum berartinya itu amalun satu pekerjaan faftaqarat maka butuh apa mutaba'ah orang yang ikut liniatik terhadap niat ya, iyalah orang yang dari makmum kudu butuhkan niat wala yaduru jang tidak jadi bahaya nawan kaunul jamaati adanya berjamaah adanya lapat jamaah ikut tasawuf patut lil imami bagi imam aidon oke juga li annal jamaata karena sungguhnya lapat jamaah minal imami dari si imam itu goiruha bukan lapat jamaah minal makmumi dari makmum panuzilat maka diturunkan lapat jamaah fi kullin pada tiap-tiap alama ingatase perkara yaliku yang patut perkara bihi terhadap kulun. Jadi begini maksudnya. Misalnya si imam ya, usolli fardhu ieu nya jamaatan lillahi ta'ala.
sah. Makmum sholli jamaatan ta'ala sah. Karena niat jamaahnya si makmum itu ya beda dengan niat jamaah si imam. Karena imam mah enggak niat jamaah pun kan tetap sah. Cuma bedanya kalau imam yang enggak niat jamaah, yang enggak niat jadi imam maksudnya tuh enggak imam sudah niat itu maksudnya dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Benar tuh Pak? Iya. Misalnya Pak Ade sholat, kan sholat sorangan gitunya, ditepuk di tukang teh, ngiluan jemaah, kan ngiluan. Tapi Pak Ade tidak niat jadi imam, ya enggak sholat mah, pahalana, maksudnya pahala sendiri, gitu. Tapi kalau pas ditepuk, nah niat jemaah ya enggak, menang. Bangunan nih boleh. Mana ke ditepuk, ke ngobah di jamaah. Kita bangunan. Bisa lakukan jamaah berarti. Berjamaah. Bangunan ke Semuanya maksudnya nanti tebak nanti dari jamaah. tapi imaman ke Ai makmumah mengenang jamaah, udah makmuman, eta imamna teh nyaman. Mengenang sholat berjamaah, udah farid. Itu namanya kita dari toel, Oh, jadi jemaah, baiklah. Cuman sama dari toel, umpama ya, kan dalam manusia sholat kan, oh berarti misalnya toel ya, oh ini ngiluan, itu kan jemaah. Itu, itu ada apa? Ini sholat, ini sebenarnya berarti sholat sorangan tuh. Ayo kita di tukang mah jemaah, gitu. Cuma, hah? Masuk, ini masuk, ini menang pahala jemaah. Mana nu ditambah. Kan imamnya tadi jadi imam gitu. Kalau mungkin selama orang jadi imam dia, aya nu misalnya aya kalangkang kan bisa ketempur. Wow, katanya eta di tengah sholat ke, eta di sana orang niat jadi imam ya. Ya, cara sana belajar. Ayo sunatnya berarti makmum teh bisa dengan sholat sunnah, sholat kadut jadi final kan toel. Berarti yang kurang angkatan itu berarti sholat sunnah. Nah, itu gimana? Oh iya. Sholat sunnah, sholat kadut, berarti supaya imamnya angkatan. Hari abdi imamnya. Karena pernah melihat langsung. Jadi kan saya mau sholat fardu aja, loh langsung. Gitu deh. Mari isyaroh. Mari petunjuk bahwa sana ya teh lagi sholat fardu. Iya mempersilahkan untuk sholat sendiri gitu bahasana orang kudu paham. Ulah kieu sana naonan teh ke sholat teh. Karena jelek beng-beng. namun jangan boleh. Kita salah jamaah ya. Di jalan, kamu orang. Pajama gantian. Mak, datang Angkat tangan lo langsung ke tukang. Orang pejama Pak. Di masjid lah itu di perjalanan. Tukangnya dan makmum. Kan otomatis orang ke apa? Karena kalau orang sholat jamaah tetap kudu apa-apa. ya merah, ayo sarong. Ya, tetap. Ayeuna kieu urang teu niat jama ya. Ternyata dia jama teh jama kosong ya, Pak. Sigana malah maksudnya. Urang kan apalah eta teh 4 rakaat. Eta teh 2 rakaat geus beres kumaha ayo. Oh, masih jama. Waduh, abdi ge pernah kaprank gitu. Aduh di prank itu. Kayak abdi mah teu guna sholat teh. Karena beda itu makan kosong. Iyalah, itu beda sih. Kosong beda. 2 rakaat yang tadi 2 rakaat, orang 4 kan beda. Jadi itu bisa kurang nyambung tadi itu nyambung gitu. Nyambung. Kecuali kalau memang jamaah khusus, jamaah semua nih. Kurang apal teh oh. Nanti kerja jam maghrib. Di luar tengah naon. Mah besi kosor. Saya panas ya. Panjang lagi Pak, ngajam teh 2 sholat baru teh. Karena teh orang teh kudu bener-bener yakin bahwa teh keur ngajam sholat naon. Entah ya, Pak. Bisa maghrib. Kalau sampai asal dulu weh. Ini dapat bisa padahal maghrib. Sedangkan di kitab anak ya. Ah iya. Abdi kan saat ngaji kitab anak jeung Basur, jeung Ahmad Surya.
Dia nama dianjurkan pakai bola. Pakai bola. Maksudnya apa kamu tuh diajak kena salah saya dikira teh tak gitu. Salat waktu bola karena nyeta. Gun teh kayak waktu di foto. Tapi itu awal heula. Lanjut ah. Bagaimana tadi tes? Bayanya. Wayakfi jeung cukup. Cukup teh cukup niatnya, niat. Linaf lil mutlaki pikeun salat sunah mutlak. Wa huwa ari salat sunah mutlak teh eta mah salat la yutaqayyadu anu teu ditentukeun biwaktin kalawan waktu wala jeung teu ditentukeun sababin ku pirang-pirang sebab. Naon qasdu iqa'i sholati menyengaja mengerjakan sholat. Lian maksud pakai paina wayakfi. Iya. Cukup. Oh iya benar. Wayakfi yang cukup apa qasdu iqa'i sholati menyengaja nibahakan sholat. Li'annahu karasanyana sholatuna mutlak eta adana darajati sholati leuwih handap-handapna pirang-pirang derajatna sholat. Faidah qasada maka lamun menyengaja seseorang fi'laha kana ngerjakeun sholatuna mutlak wajib maka wajib naon husulhu ngahasilkeuna eta sholatuna mutlak. Jadi kalau sholatuna mutlak cukup usolli lillahi ta'ala cukup itulah. Sudah usolli rakaat ini kita boleh berarti lillahi ta'ala cukup. Itu bukan tujuan bisa. Iya. Misalnya teh ya Soalnya sunatan wae gitu. sulatannya menang katanya. Tujuan asen. Jadi memang tidak ada waktu, tidak ada sebab. Misalnya orang teh salat tahajud bisa bae. Salat isyraq, salat istiadah, istikharah, salahul khair geus. Salat kafaratul qul udahnya, salat duha udah semua. Begitu. Duh, masih kuat kene ya salat tahun deui ya. Enggak selesai kita. Maksudnya dari cantumkeun mutlak tadi karena usolli lillahi ta'ala cukup. Dan niat salat rakaat ini lillahi ta'ala cukup. Dan cukup itu aja. Ieu mah abdi ninggal di internet mah itu wae usolli lillahi ta'ala cukup. Karena sholat sunat yang biasa dikerjakan minimal 2 rakaat. Paling jadinya. Tapi lamun ngabalik ke asal tadi itu kudu ta'yin tetep. Ta'yin. Mereka kedua ayat sunatan walaupun mutlak. Jadi mereka sholat sunat. Sudah sunatan mutlak itu. Itu tadi dari mutlak tidak naon, tapi sunat mah kudu ayat. Sunatan kudu ayat. Kecuali sunatan lillahi ta'ala penting. Kalau soli doang sih sholat naon eta. Lamun kejadian tadi anu kalung teh Yang dia kata tadi tuh ta'yinahannya. Tapi ta'yinnya dia data sebab Pak masukna. kan dia hadap terus lomba. Saya apa lima sunnah menjelas sunnah id, sunnah duhur, sunnah subuh, sunnah usul. Karena ayat sunnah mutlak memang sudah namina sholat sunnah mutlak. Itu jadi usolli itu cukup. Karena memang sholat sunnah mutlak itu ya kesunahan itu bahasana. Tidak termasuk sebab, tidak termasuk waktu. Cuma apa abdi gitulah. Usul itu tercukup. Abdi niat sholat. Kata ini apa? Lillahi paling terakhir lah. Asani ari nu kadua. Apa geus beres lah? Jadi deui Pak. Nah, hujan kayaknya. Oh, hujan kene. Asani ari nu kadua tina rukun-rukunna salat takbiratul ihrami mengucapkan lafaz takbiratul ihram wahia Allahu akbar. Waman
barang siapa ajaza apes lemah teu bisa anin nutki dari mengucap biha Allahu Akbar bil arabiyati dengan lafaz bahasa Arab walam yumkinhu dan tidak memungkinkan terhadap orang tersebut naon at-ta'allumu belajar fil waktu dina satu waktu tarjama maka menterjemahkan orang tersebut anha dari lafaz takbiratul ihram atau Allahu Akbar wujuban kelawan wajib bi ayyi lugati sya'a dengan lugot manapun nah, dengan bahasa apapun lah wa lugatul farisiyati adapun lugot Persia bahasa Persia itu aula lebih utama wa ilam takun dan kalau memang tidak ada bahasa Persia iku lugotun nawi lugot atau bahasana orang yang niat. Jadi yang kedua dari rukun salat adalah mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Barang siapa yang tidak mampu mengucapkan Allahu Akbar dengan bahasa Arab dan tidak mungkin untuk belajar pada waktu tersebut, maka wajib menterjemahkan. Wajib dengan bahasa apapun itu bahasanya. Tapi yang paling baik dengan bahasa Persia. Bahasa Persia kos kumaha teh apa lagi? Kalau sejaman mesti apa lo bahasa Persia itu? Kamu gua beli di Persia di mana beli apa? Sarua jeung Jawa Timur bahasa. Biasa Persia sok aya eean deh, waduh he. Oh gitu. Kalau memang tidak bisa maka dengan lugot nawi atau bahasa orang yang niat. Orang yang niat itu orang yang sholat Sunda ya Sunda. Kalau Jawa ya Jawa. Resep. Wala ya'dilu lan ora kena ngalihaken. Tidak boleh mengganti bahasanya. Lidikrin akhirin dengan dikir yang lain. Enggak boleh dengan dikir yang lain enggak boleh. Tetap harus Allahu Akbar enggak boleh. Wa wajabanya. Enggak, ima akhor itu Pak. Akhor itunya. Oh, akhornya. Wajib maka wajib naon at-ta'allumu belajar in qadaro kalau mampu orang tersebut. Walau meskipun ada orang itu bisa parin dalam perjalanan. Jadi tetap nggak boleh diganti bahasanya lah harus belajar. Berapa Allah Akbar itu bisa? Allah Akbar. Ini gampang bisa kan? Wajibu dan wajib naon qarnun niyati membarengkan niat kudu bareng bitakbiri dengan lafaz takbir Allahu Akbar. Kullihi semuanya Allahu Akbar. La tafriqon tidak berpisah. Tidak memisahkan li ajzaiha mari pira-pira bagiane Allahu Akbar. Ala ajzaihi ing atase pira-pira bagiane iki ka mana sih hakna? Oh, salah. La tafriqon tidak memisahkan li ajzaiha maring pira-pira bagiane niat ala ajzaihi terhadap pira-pira bagiane Allahu Akbar. Nah, itu maksudnya. Ya benar. Terus bahkan atau harus harus naon ayastahdiro harus menghadirkan seseorang kulla mu'tabirin ing setiap sesuatu yang diiktibar yang dihitung-hitung fiha ing dalam niat mimma dari perkara maro yang sudah terdahulu wa ghairihi dan selain perkara kal qasri seperti salat kosor lil qasiri bagi orang yang mengqasar salat ma'a tidak takbiri serta memulai takbir summa yastamirru kemudian tetap sapa si wong mustahiban bener ya mustashiban
hale ngelang ke akan maksudnya nganeruskeun lah gitu ngabarengkeun nganeruskeun lidalika terhadap kullu mu'tabir kullihi semuanya ila ro'i maling rapat ro pokoknya dari alif sampai ro falabuna maka kudu naon antak tarina yen tangga barengkeun si jalma yen ta bareng naon niatul qasri niat qasar bi jami'i ajza'i takbiri kalawan sakabeh pirang-pirang bagian takbir kaniyatil fardiyati sapertos niat keparduan wa ghairiha jeung salain niat keparduan kama sapertos perkara apa dahu parantos ngariwayatkeun hukana ieu perkara sa al-Mudabiki Imam Mudabiki waqtaro jeung parantos milih sa Nawawi ma kana perkara ihsarahu kanu parantos milih hukana eta perkara sa Imam Harumain wal Ghazali jeung Imam Ghazali annahus karena sanyana kelakuan eta yakfi cukup piha dina eta niat naon al muqaranatu bareng al urfiyatu anu bangsa adat ingdal awami pikeun jalmi nu awam waya jadi maka cukup naon sabaku awali takbiri mendahului permulaan takbir alas dihdori tamamin niati karena ngahadirkeun kasempurnaan niat wa yutakhayyaru jeung dikon milih dititah milih baina muqaranatin niati tina antara ngabankeun niat lil hamjati kana huruf hamzah wa bastiha jeung ngajembarkeun niat ala jami'i takbiri karena sakabeh takbir ada eta parantos ngariwayatkeun lah ada begitu pula apa ada parantos ngariwayatkeun saha Umar al-Basri aku jelaskeun di mana tadi teh itu tidinya nya wajib belajar meskipun di perjalanan ya wajib membarengkan niat takbiratul ihram semuanya tidak boleh dipisah-pisah. Kela abdi simpulkan lah kayak lebih jelas aku saja mah. Jadi intinya kan kalau kita membarengkan dari mulai huruf alif sampai ro mah kan kabeh berat itulah. Misalnya Allah geus karake loh pas loh encan mulai abdi niat di hatinya kita mulai gitu. Allahu akbar. Pas loh nanti pas lain pas huruf alif. Pas loh itulah. Jadi pas abdi niat salat zuhur, Allah Ta'ala bar beres. Kan kudu nama ti lapan alif sampai ro teh kan beres. Niat yang tadi yang disebutkan minimal kan yang tiga tadi itu soleh pada dulu. Tah seumpama ya. Pas asupaten teh lain pas 8 alif. Allah pas loh. Eta termasuk dina penjelasan Pak Kiainya. Eta termasuk naon namanya teh? Al-muqarnah urfiyah inggal awam. Jadi di dalam awam mah kalau benar-benar kita pas pisan pas alif dah hese itu. Jadi pentingnya pas orang Allah pas lohna bar ya udah tetap sah kalau tak itu bahasa. Nah, ini jadi maka di saya ke handapna mungkin lah ke pos Jawa lah terangkan. Abdi main tina wae lah gitu. Enggak, Pak. Itu tadi, Pak. Ya iya kan secara ijmalin nama niat teh kudu muqaranan antara alif sampai akhir lah itu. Kadang-kala jalmi teh sok aya nu gagap niat teh kan Allah gitu. Kan panjang teh anak teh gitu. Kalau itu teh menang gitu teh itu jadi aya tenggang waktu antara alif ke Allah teh itu sampai ke akbar akbar gitu. Nah, itu kudu belajar eta gitu teh supaya tong dipisah-pisah gitu. Nah, jadi sok aya sok ningali dan gagap gitu teh.
Tuh jadi takut itu nanti. Kadang-kala maksud nama nu apes teh ya, mana sih ya jajat ya, ngucapkan takut ihram teh. Kaman waman aja ani lutki di habil arabiyati alam yakul ta'lamu fil waqti tarjamaanha wujuban. Karena ngucapkan Allah Akbar magagape Allah gitu kan. Eta mah kudu pakai terjemah bahasa manehna coba bisa teh gitu. Ngomong bahasa Indonesia Allah Maha Besar. Ngomong bahasa Sunda Allah Maha Agung gitu. Karena ngucapkan lapan Allah Akbar teh biasa teh aja. Itu bisa ku penyakit gagap bisa gitu. Tuh. Nah, lamun sekiranya eta jalmi teh geus tiasa ya wajib taklimu qadara lamun biasa wajib kita kalau bisa parin walaupun memang dalam perjalanan. Nah, ini dimaksudna wajib qaruniyati takbiri kulihi la taqriqun li juz'iha ala juz'ihi teh tadi. Jadi ngucapkan hamzahnya lebih panjang dan takbiratul ihram teh tidak boleh melebihi 17 harokat. 17 nanti berapa harokat ya. Tapi di kitab Darul Qulub 14 Pak. Kita kitab Darul Qulub 14 di kitab Tanbir. Jadi Allah 14 itu memang lebih 17 rakaat. Karena itu harokat. Kita paham Pak. Abi mah bila nemu di kitab Tanbir 14 harokat. Itu enggak ada di takbir kuain temuin. Kan aya nu jalmi teh sakit khusyuk namun. Allah. Ieu beri leungeun kita. Allah. Wah. Tidak beri gitu teh. Bakal itu celana. Karena dia menang melebihi ya kita mah menganggap pilih daripada 14 rakat atau rakat. Jadi itu menang lah itu idealnya paling kawas ieu nam mat ari disukun dina rakaat jeung rakaat itu eta dijuz'iha teh ala juz'iha teh eta maksudna. Bala budak ayastadoro kullu mutadirin fiha bima marwa dari al-qasri. Nah, surat qasar oge istihdorkan maksudna mah orang teh usuli fardhu bi arba'a rakaat bima ajamati wa qasri. Ditentukan kosorna dalam orangnya kosor di perjalanan. Ulah kosor nanti ayat dina niatna pas pelaksanaan kosor dalam tasih sholat tuh besar sholatnya seperti bijami'i aja jadi takbirikan niatil fardhiyatil beriha kama abadul begitu. Itu maksudnya mah menurut Imam Mudawwiri, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ghazali. Nah, eta anahu yakfi fihal muqaranatul urfiyati indal awami. Tadi teh ya bahasa sorangan teh naon. Lamun orang eta awam pisan gitu. Ya, tileutik mun tara belajar ngaji pas bujur nang sekolah, orang tobat, sholat gitu. Nah, saya tuh. Candu.